selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat hari Senin semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya teman-teman semua berjalan dengan lancar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A. Senin 5 Agustus 2024 yang tentunya hari ini ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Teman-teman yang udah bergabung, yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai Business Q&A di malam hari ini, di sini pasti ada teman-teman business planners yang baru follow medsosnya business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan dulu yuk. Oke, Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Business.id ya. Selain itu, Business Planners juga bisa ikut kegiatan pembelajaran gratis loh dari Business.id. Kita punya Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan banyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama di 19.45 sampai jam 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Atau Business Planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum nih. Nah, di Sabtu 10 Agustus 2024 kita akan berbagi insight seputar order masuk 10 langkah supaya konsumen tidak kabur. Nah, bersama Pak Paras Nasution nih, yang merupakan Sales and Operation Expert yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola Matil, lalu Procter and Gamble, juga Axis. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mempelajari lebih dalam 10 langkah utama saat order masuk supaya bisa langsung closingan sekaligus teman-teman customer ini nggak akan kabur. Jadi teman-teman kita akan pelajari 10 langkah ini buat teman-teman semuanya yang dapat order masuk dan mau mempelajari lebih dalam bagaimana sih supaya langsung closingan dan nggak kabur nih customernya. Jadi teman-teman yang mau daftar untuk sesi bisnis forumnya bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar bisnis forum. Teman-teman bisa daftar dan bisa tanya-tanya juga nantinya di sesi bisnis forum tersebut ya. Nah, Business.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional teman-teman semuanya, yaitu program Sales and Operational Masterclass. Dalam Sales and Operational Masterclass, Business Planners bisa memetakan juga mendiagnosis fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, and growing. Sales and Operation Masterclass menggunakan metode intervensi, training, coaching, and mentoring selama 2 hari dan dipandu langsung nih oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti di Procter and Gamble, lalu di Coca-Cola Matil, Axis, dan masih banyak lainnya. Dan beliau juga merupakan 3 founder loh dari lokal bisnisnya teman-teman semuanya. Anda akan mempelajari lebih dalam seputar materi sales and revenue, lalu ada go to market, sales execution, customer relationship, lalu ada sales organization dan matrix juga. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena materi-materi seputar sales and operation akan dipelajari lebih dalam Sales and Operational Masterclass ini. Nah teman-teman boleh dicatat ya, Sales and Operational Masterclass akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang lagi di Jogja atau yang mau di Jakarta mau belajar lebih dalam juga boleh langsung bergabung ya di Sales and Operational Masterclass yang akan diselenggarakan di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024. Nah, teman-teman yang mau daftar boleh banget langsung klik link di bio Instagramnya business.id di menu Sales and Operational Masterclass ya. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir di malam hari ini sambil nungguin Pak Bas untuk bergabung juga di sesi Business Q&A kita di malam hari ini. Oke, selamat malam Pak Hidayatullah nih. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang juga sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, kita cek dulu ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini dari mana aja, sambil nungguin Pak Basnya untuk bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Kita coba untuk undang dulu Pak Basnya untuk bergabung ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Bas bergabung di sesi Business Q&A malam hari ini. Oke, sepertinya Pak Bas masih di perjalanan, jadi kita tunggu sebentar untuk beliau bergabung ya teman-teman.
Oke, teman-teman semuanya yang sudah bergabung, yuk boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal sama teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Oke, Pak Basnya sudah bergabung. Kita coba tunggu sebentar teman-teman untuk Pak Bas bergabungnya ke room malam hari ini. Sambil nungguin, teman-teman boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Ada Pak Bagus dari Medan juga yang sudah bergabung. Oke, selamat malam Pak Bas. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik-baik. Yes. Oke, Pak Bas tadi sambil cek juga ya Pak di IG nih Pak Bas abis dari SBM Advance ya. Oke, seru banget nih malam di hari ini ketemu business planner semuanya di SBM Advance juga dan ketemu lagi sama business planners yang lainnya juga di sesi Business Q&A di malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ya Pak, mau dong Pak ceritain nih hari ini keseruan di SBM Advance dulu sebelum kita diskusi dan berbagi insight lebih dalam nih di Business Q&A. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi tadi hari pertama ya, hari pertama SBM workshop yang dijalani oleh Pak Budi dan bersama Mas Taufan. Jadi saya dan panel expert lainnya turut nimbrung gitu ya, turut juga bagi-bagi pengalaman dan juga ya bersaparia dengan teman-teman peserta ya. Tadi membahas yang seperti kita ketahui kalau SBM itu kan membahas 12 langkah ya dalam melihat bisnis secara utuh ya dan juga supaya membantu teman-teman untuk review kembali nih mulai dari produknya itu sudah market fit atau belum gitu ya, walaupun sekarang udah berjalan mungkin berjalan beberapa waktu, beberapa tahun, tapi ada baiknya teman-teman kembali melihat yang namanya bisnis sekarang ini sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang diniatkan dan juga tentunya melihat potensi pasarnya seberapa besar dan apakah itu yang menjadi harapan teman-teman sekalian. Jadi ya pembahasannya seputar itu 6 langkah yang sudah dibahas dan besok sisa langkahnya dari total 12 langkah itu akan dibahas oleh Pak Budi sama Mas Taufan. Jadi seru sekali acaranya karena juga banyak interaksi ya di grup kecil saat pada waktu melakukan workshopping di masing-masing meja, di masing-masing grup. Ya, seru banget ya Pak, karena tentunya business planners yang bergabung nih dalam SBM Class ataupun workshop SBM Advance ini merupakan business owner ya Pak rata-rata nih teman-teman yang sudah mempunyai bisnis, yang sudah berjalan juga, ataupun yang baru pemula ya Pak yang bangun bisnis nih, dan cocok banget buat teman-teman semuanya untuk belajar yang mau udah membangun bisnisnya bertahun-tahun ataupun yang baru pemula nih untuk belajar lebih dalam. So teman-teman semuanya mungkin yang di batch ini belum bisa bergabung, kita masih ada nih untuk batch selanjutnya untuk SBM Advance. Jadi teman-teman pantau terus untuk jadwal timeline-nya di Instagramnya bisnis.id, untuk program-program lainnya yang offline ataupun online di Instagramnya bisnis.id. Oke Pak Bas, karena malam hari ini kita udah siapin juga ya insight nih buat dibagikan ke teman-teman semuanya. So, kita akan mulai dulu dengan buka dulu nih buat teman-teman semuanya. So, teman-teman semuanya, business planners yang sudah bergabung di malam hari ini, Pak Bas sudah nyiapin insight menarik nih yang akan dibagikan buat teman-teman semuanya. Nggak jauh-jauh seputar market fit seperti yang tadi Pak Bas infokan. Nah, malam hari ini kita akan berbagi insight seputar bagaimana memastikan produk yang market fit. So, teman-teman semuanya, kita akan dengerin dulu insight dari Pak Bas. Teman-teman boleh siapin dulu pertanyaannya sambil dengerin insight dari Pak Bas, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini, masih boleh ditanyakan ya. Nanti boleh di-drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi kita dengerin dulu insight dari Pak Bas seputar bagaimana memastikan produk yang market fit. Silakan Pak Bas. Yes. Terima kasih Raisa, kembali kita malam ini bertemu dengan teman-teman di bisnis Q&A, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sering merapat ya ke acara hari ini di bisnis Q&A dan juga tentunya hari Rabu dengan Pak Budi. Ya, tadi saya seperti tadi Raisa sampaikan, setelah selesai SBM Advance tadi sekitar jam 5, walaupun akhirnya saya baru bisa meninggalkan tempat jam 5.20, alhamdulillah bisa nyampe di rumah dengan selamat dan tepat waktu gitu, karena kita tahu lah Jakarta semakin hari semakin padat
dan juga semakin seru juga sih. Oke, ini saya ingin menyapa teman-teman ini yang baru muncul, atau saya karena mungkin baru login, baru di accept, ya saya baru bisa melihat ini ada ayam goreng Almunda. Jadi tadi Sabrina juga menjadi salah satu peserta di SBM Advance. Terima kasih Sabrina. Jadi kalau melihat apa namanya keterlibatan Sabrina dengan bisnis ID mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya, mulai dari belajar ngambil e-course ya, terus juga mengikuti program-program yang online kayak seperti di bisnis Q&A ini, dan juga di bisnis forum, dan akhirnya tercapai juga cita-citanya untuk ikutan workshop yang offline, dan akhirnya saya juga bisa melihat secara langsung, ketemu dengan Sabrina. Terima kasih, dan besok saya akan kasih feedback ya dengan untuk produknya yang tadi sudah saya coba malam ini bersama keluarga. Jadi itu satu utang saya besok, nanti saya kasih feedback ya. Sabrina, terima kasih untuk ayam goreng almundanya ya. Oke, di sini juga ada Yuslivar Pematang Siantar, wes nggak jauh-jauh juga nih dari tempatnya Sabrina nih. Selamat bergabung, ada Fahmi di Tangerang yang juga bergabung, ada Luis Fernaldi. Terima kasih semua ya. Jadi malam ini seperti biasa, topik pembukanya ya tadi saya kepikiran aja membahas seputar product market fit ya, itu juga tadi yang dibahas di SBM, yang saya pikir cikal bakal dari sebuah bisnis ini kan sebenarnya berangkat dari kita berorientasi pada jualan gitu, dan jualan saja ya kita sudah harus mulai memikirkan apakah produk kita atau jasa kita itu benar-benar market fit untuk waktu yang cukup lama ke depan kan gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang kami di Business ID selalu mencoba untuk mengajak teman-teman ya, paling tidak berubahlah berorientasinya atau berkembanglah persisnya orientasinya dari hanya sekedar menjual, tapi menjadi pebisnis yang bisa menawarkan produk atau jasanya ke depan secara sustainable. Oke, jadi tadi ini hal sebenarnya bukan yang baru. Kita sering membahas ini, saya, Pak Budi, dan bahkan tadi saya di SBM kembali di workshop kita diingatkan lagi kembali oleh Pak Budi ya, yang namanya product market fit itu benar-benar penting gitu kan. Dan juga tentunya kalau kita bahas di value creation sama halnya. Intinya your product has to be market fit. Jadi produk atau jasa dari teman-teman sekalian harus market fit kalau ini ingin bertumbuh secara sustainable. Nah, topiknya kan yang saya sebut di sini bagaimana memastikan produk yang market fit. Nah, memang kalau kita di istilahnya di bisnis yang cukup mapan dan besar, proses ini cukup komprehensif. Tapi seperti biasa kami di Business ID berdasarkan pengalaman kami ingin membuatkan hal yang mungkin dianggap rumit, panjang, komprehensif menjadi sesuatu yang benar-benar sederhana ya, dan juga bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah tahapan apa nih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman dengan skala teman-teman di UMKM atau di entrepreneur atau di usaha yang masih tingkatnya rintisan gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama, sebuah produk atau jasa untuk memastikan bagaimana itu market fit, usahakan kita buatkan dalam bentuk konsep dulu. Maksudnya apa nih buat ini dalam bentuk konsep? Jadi tahapan pertama adalah kita harus tuangkan itu dalam bentuk konsep yang sebenarnya tujuan dari produk ini tuh apa. Contoh, kalau kita di bisnis kuliner saja ya, anggap aja kita ambil contoh dari bisnisnya
Sabrina gitu kan ya, ya di ayam goreng Almunda tadi. Kita pastikan dulu nih ya, walaupun sekarang produknya udah ada, teman-teman, suggestion saya adalah kita buatkan, tuangkan produk yang sekarang ada pun itu dalam sebuah konsep. Maksudnya apa konsepnya? Siapa sebenarnya target market kita? Siapa sebenarnya apa namanya secara demografi, geografi, behavior itu siapa? Jadi istilahnya pendefinisian ulang target market kita. Terus yang kedua, sebenarnya kita menciptakan produk ini nih awalnya apa sih? Ya kembali kalau umpama kayak ayam goreng, kita sebenarnya konsep dari ayam goreng ini apa sih? Gitu ya, maksudnya apakah ayam goreng ini diciptakan untuk siap saji, ataukah setengah siap saji, ataukah frozen, ataukah apa? Nah itu kita tuangkan kembali dalam konsepnya. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk melatih kita ya dalam proses membuat sebuah produk yang nanti bisa market fit, kita harus tuangkan dulu dalam, ya anggap aja dalam selembar kertas lah. Jadi saya niat untuk buat produk ini berbentuk ayam goreng, tapi dalam format yang siap sajikah, setengah sajikah, atau frozen kah, dan seterusnya. Ya. Kita perlu taruh itu dengan target marketnya siapa yang mau kita bidik. Karena di kebanyakan waktu di kejadian yang sering adalah kita tidak tahu atau kita tidak mendefinisikan market kita. Siapa target market kita. Yang juga tadi sebagai masukannya end consumer-nya ya. Jadi bukan berarti kayak distributor, reseller, agent itu target marketnya. Bukan. Jadi yang kita maksud target marketnya adalah end user-nya, end consumer-nya. Itu harus didefinisikan. Oke? Okay? Jadi di tahapan pertama sederhananya kita harus tuangkan ke dalam konsepnya dulu. Oke, alias itu niatan dari para foundernya atau business ownernya atau brand ownernya dalam bentuk konsep. Oke, jadi tahapan pertama itu harus dituangkan. Yang kedua, setelah kita menuangkan itu, sederhananya ya kita validasi. Ya, validasi. Kembali, ini kalaupun produknya belum ada, ya lakukan sama halnya konsep lalu divalidate. Tapi pun kalau kita sudah ada produknya, lakukan hal yang sama. Jadi dituangkan konsep, terus harus kita validate juga. Yang dimaksud validate ini apa sih? Memvalidasi dari konsep yang kita punya tadi. Apakah benar cita-cita kita bahwa produk yang sudah kita desain dengan format tertentu, gitu ya tadi ya, terus juga kita targetin ke orang yang sudah kita definisikan, benar-benar tervalidasi atau tidak. Contohnya gini, target saya membuat, apa namanya, memiliki bisnis ayam goreng dan target saya orang-orang yang profilnya kayak Raisa, wanita muda, umpamanya tinggalnya di perkotaan, lalu dengan behavior yang suka apa namanya menggoreng atau memasak masakannya sendiri, lalu apa namanya mungkin hobinya ada hobi-hobi tertentu ya, ada hobi masak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anggap aja itu konsep kita gitu ya. Nah, di tahap validasi ini kita lakukan, kita tanya target market kita, apakah konsep ini dengan apa namanya kita tanya benar-benar relevan atau tidak, cocok atau tidak. Ya. Nah ini serunya adalah di banyak kesempatan juga akhirnya kita baru tahu bahwa niat kita ini terhadap target market ini bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok, bisa jadi ada penemuan baru gitu ya. Saya pernah ingat ini sebagai contoh aja, saya pernah jualan tanda kutip susu dengan low lactose gitu. Low lactose yang kita harapkan supaya orang tidak apa namanya, kan kalau low lactose ya maaf, kadang-kadang mereka pas minum akhirnya buang-buang air gitu ya. Konsepnya
adalah dengan low lactose itu orang menjadi tidak buang air setelah minum susu tersebut. Tapi setelah kita cari tahu, justru yang kita anggap buang-buang air setelah minum itu sebuah hal yang negatif, tapi kebalikannya ternyata itu positif karena mereka bilang, wah enak juga ya habis minum susu ini, jadi setiap pagi saya buang airnya teratur. Ya ini hanya contoh konsep yang tadi kita perjelas, kita validasi, ternyata hal yang tadinya kita anggap negatif, ternyata mereka justru menggunakannya justru untuk itu. Malah ya udah nggak apa-apa, biar murus-murus sekalian gitu. Itu ya. Nah jadi tadi tahapan pertama ingat, kita konsepkan apapun produk atau jasa kita, ya kita pastikan itu tercapture di situ, problem apa yang mau kita selesaikan, target marketnya siapa. Itu dua dulu aja. Memang kalau dalam konsep apa namanya besar pasar dan lain sebagainya ada di bagian konsep itu. Tapi saya ingin sekali lagi ingin menyederhanakan yang namanya konsep dua itu aja dulu. Ya, jadi definisikan konsep dari produk dan jasa Anda. Terus yang kedua, validasi terhadap target market kita. Nah, kalau kita sudah validasi, harapannya adalah kita mendapatkan apa yang namanya feedback even sebelum produk itu diluncurkan kan gitu ya, atau produk itu di launch. Sehingga di situ kita bisa apa namanya dimungkinkan atau kita memungkinkan untuk melakukan perbaikan dari konsep itu. Kita bisa menghilangkan hal-hal yang negatif, meningkatkan atau menguatkan hal yang positif umpamanya gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan di tahap validasi ini. Oke? Nah, jadi kalau kita dapat di situ udah validasi, baru setelah itu kita mendevelop produk itu. Jadi contohnya tadi kita pingin membuat susu yang tadi low lactose, yang apa namanya mungkin rasanya pun dibuat kurang manis gitu ya. Tapi setelah validasi tadi orang ngasih feedback, oh ini mah kurang manis nih, walaupun kurang manis tapi ini nggak manis sama sekali. Oh ya udah kita tweak lagi gitu ya, kita sempurnakan lagi gitu ya, bahwa produknya ditambahin tingkat kemanisannya, cek dan seterusnya. Nah jadi pada saat product development tadi ya, kita develop dari apa yang kita temui di validasi, kita bisa membuat produk prototipenya yang jauh lebih market fit gitu ya, karena kita sudah melakukan validasi tadi. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan development berdasarkan validasi terhadap konsep, akhirnya kita punya produk yang jauh-jauh lebih terencana, yang jauh-jauh lebih apa namanya menyerap kebutuhan dan keinginannya pasar. Nah, jadi setelah kita lakukan product development itu, baru kita luncurkan. Ya, luncurkan itu juga ada plan-nya yang lebih detail. Tapi maksud saya, kembali saya sederhanakan. Jadi yang pertama, buatlah konsep dari produk jasa teman-teman sekalian. Yang kedua, kita validasi. Yang ketiga, kita develop produknya yang sesuai dari hasil validasi itu. Baru yang keempat, ya kita luncurkan, kan gitu. Ya jadi ini pembelajaran NPD, kalau saya dulu belajar NPD bisa seminggu gitu ya, no product development, tapi ini saya persingkat hanya 10 menit. Ya, tapi harapan saya adalah paling nggak teman-teman bisa dapetin proses dari product development ya, mulai dari hanya sekedar concept making, validation, development, dan akhirnya launch. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita bahas untuk beberapa waktu ke depan. Oke, silahkan Raisa.
Oke, baik, terima kasih Pak Bas atas insight-nya. So, teman-teman semuanya yang udah nyiapin pertanyaan nih, setelah dengar insight dari Pak Bas, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar supaya kita bisa diskusi nih dan langsung tanyakan ke Pak Bas buat biar teman-teman langsung dapat jawabannya dari pertanyaannya. Oke, Pak. Ada 4 tahapan ya, Pak, yang lebih gampang buat teman-teman semuanya untuk memastikan produknya market fit ya. Tadi ada tuangkan dulu dalam konsep, lalu mulai ke validasi, ke develop, sampai ke luncurkan. Kita bahas 2 utama ya, Pak. Yang pertama adalah tuangkan dalam konsep sampai ke validasi. Nah, tentunya 2 hal ini sangat-sangat rumit ya, Pak, yang teman-teman akan lalui ya, Pak. Pertama-tama ini adalah menuangkan konsepnya dulu, karena teman-teman pastinya walaupun sudah punya produk ya, Pak, menuangkannya dalam konsep ini akan panjang ya, Pak, sebenarnya. Jadi teman-teman perlu banget untuk menuangkan dulu dalam konsep supaya kita ketemu ya, Pak. Sebenarnya nih market kita siapa, lalu latar belakangnya yang kita buat ini, kenapa bisnis produknya kita buat seperti ini, lalu sampai ke mendefinisikan customer kita. Lalu masuk ke validasi, kita bisa memvalidasi konsep kita sampai ke market kita ya, Pak, yang tentunya ini sangat-sangat penting nih untuk mengetahui feedbacknya seperti apa sih nantinya ke depannya. Oke, Pak, Ya. sebelum ke business planner, saya mau tanya dulu nih, Pak. Tentunya kan teman-teman mungkin udah sering ya, Pak, atau udah mungkin coba-coba produk market fit ini bagaimana melakukannya, mulai dari mungkin yang paling cepat adalah mereka mulai dari validasi dulu ya, Pak, ketimbang tuangkan dalam konsep, tapi mereka lebih sering ke validasi. Nah, bagaimana nih, Pak, kita bisa tahu nih indikatornya nih, Pak. Kalau misalkan saat validasi ini kita sudah diterima nih, Pak, sudah mulai nih bisa kita develop nih untuk masuk ke tahap selanjutnya. Apa sih, Pak, indikator utamanya supaya kita tahu nih validasi kita sudah sesuai dan tepat nih ke market kita? Ya, ya, ya. Jadi kita ambil contoh aja yang sederhana lah, Raisa. Yang umpama Raisa nih punya bisnis kuliner, jualannya makanan ringan dan kopi lah gitu ya. Tiba-tiba Raisa ingin memastikan bahwa snacknya gitu ya, snacknya ini produk market fit apa enggak nih, gitu ya. Ya, kita harus lakukan tadi konsepnya, kita tuliskan, anggap aja saya menghadirkan pisang goreng yang apa namanya dengan menggunakan pisang asal Sulawesi Selatan yang bisa jadi apa namanya tinggi akan kadar kalsiumnya sehingga membuat kita tulang kita kuat, anggapnya seperti itu gitu ya. Nah, itu nanti kita buatkan aja, Raisa. Kita contoh sampel produk lah bahasa bahasa kerennya gitu ya. Sampel produk dibuatkan aja nih. Konsepnya udah ada secara tertulis, terus nanti produknya pun bisa langsung ada gitu ya. Udah langsung jadi pisang gorengnya gitu. Nah, nanti kita tes ke customer base-nya Raisa, mau itu hanya 10, 20 orang gitu ya. Kita tes saja eh, apa namanya para customer tercinta gitu ya. Kami ini ada konsep atau produk baru dengan tadi kita ceritakan ini asal Sulawesi kaya akan kalsium apa namanya kalsium dan magnesium sehingga tulang bisa terbantukan untuk menjadi kuat. Dan ini bentuknya kayak gini, terus silahkan coba untuk merasakannya. Terus langsung kita tanya, Raisa, gimana menurut customer, apakah apa mereka percaya atau mereka merasa setengah percaya atau mereka tidak percaya, kan bisa mereka akan ngasih feedback gitu ya. Terus termasuk apa namanya produknya kayaknya kurang crispy atau melenyek atau apa rasanya gimana dan seterusnya. Jadi tanyakan segala sesuatu yang ingin kita pastikan, kita ingin tahu ya. Jadi kan kita bisa tanya kan, oh ini enak gak, tingkat keenakannya berapa, mau kalau memakai skor gitu ya. Kalau 10 enak banget, 0 tidak enak banget, jadi tolong dikasih rating gitu ya. Nah, jadi sederhananya gitu aja, Reza. Karena tadi juga banyak yang menanyakan gitu ya, gimana nih? Apalagi teman-teman kan paling takut kalau kata-katanya tuh research gitu ya, yang seperti kita sering bahas ya, Reza. Padahal kita bisa melakukan survei itu kita sendiri terhadap customer-customer kita dulu gitu ya, yang kita kenal, mau 10, 20, bahkan yang sering kita sampaikan, kadang-kadang kita terkaget-kaget juga, baru kita sadar bahwa kita melakukan
research, kita ngecek customer base kita, ternyata nggak cuma 10-20, bisa ratusan bahkan ribuan gitu ya. Tapi intinya adalah kita bisa lakukan itu dengan ya gaya kita yang informal aja dulu gitu ya. Yes. Oke, baik Pak. Jadi menyodorkan ya Pak ke Hmm, sampel kita dulu, ke target market yang sudah kita bentuk, yang base dulu ya ya. Pak, yang awal-awal ini bisa teman-teman coba untuk coba dulu ya Pak Hmm, sampelnya dan dapat feedback. Nah, dalam validasi kan kita dapat feedback ya Pak, tentunya hmm, nih feedbacknya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, tapi tentunya kan ada perbedaan nih Pak antara feedback kita dengan feedbacknya dari customer ya Pak. Sebagai kita pencipta produk ini feedbacknya seperti apa, sedangkan mereka sebagai customer yang menggunakan produk kita seperti apa. Nah, tentunya ya. kan ada perbedaan ya Pak, yang mungkin berbeda jauh nih dengan feedback yang lain-lain ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak kita menengahi antar perbedaan nih Pak? Misalkan A yang lebih seperti ini, tapi yang B kurang seperti ini, atau yang lebih-lebih di atas itu tuh Pak. Jadi bagaimana kita menengahinya nih Pak, supaya kita ketemu nih Pak satu utamanya yang bisa kita luncurkan atau develop lagi. Ya, jadi kan yang sebenarnya berlaku itu adalah feedback dari customer kan gitu ya. Itu yang paling ultimate, yang paling tinggi nilainya. Karena yang akan kita layani adalah target market kita. Memang dalam prosesnya seumpamanya kita mau buat produk prototipe yang tadi mau ditawarkan gitu ya. Umpama tadi pisang gorengnya mau yang seperti apa gitu ya. Apa namanya itu kadang harus melalui proses internal dulu, nggak beda sama lah waktu dulu di perusahaan besar gitu, sebelum itu di apa namanya dites ke consumer, kita sendiri yang harus mendesain dulu karena kita apa namanya bekerja berdasarkan konsep tadi kan, konsep itu kita yang buat kan di awal. Jadi umpama pisang gorengnya emang didesain untuk crispy gitu ya, nanti kan pasti walaupun udah sejelas itu tingkat crispy-nya mau kayak apa. Nah, biasanya internal, jadi umpama ini ceritanya bisnisnya Raisa dengan keluarganya atau orang-orang internalnya nyobain ya, kita akan tes 4 jenis atau tingkatan crispy-nya gitu ya. Ini crispy-nya yang paling tinggi, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu internal dulu. Tapi setelah itu kita teskan ke customer dan feedbacknya yang harus kita ambil ya dari customer itu gitu. Dan ini kan prosesnya sebenarnya yang saya bilang tadi bisa informal, tapi ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nanti setelah kita tes pasti akan ada feedback. Jadi yang empat, umpama anggapnya 4 pisang goreng yang tadi Reza mau tes gitu ya. Ini pun nanti balik lagi. Oh, kita buat lagi, kita sempurnakan lagi, tes lagi. Jadi prosesnya itu pun bisa jadi nggak sekali jadi gitu loh. Bisa jadi nanti berkali-kali. 4 yang pertama disempurnakan lagi menjadi 4 yang kedua, sampai kita mendapatkan keyakinan bahwa feedbacknya itu yang bilang enak seumpamanya 80%. Karena itu tadi yang Raisa bilang, sebenarnya tahap apa namanya tingkat penerimaan yang kita bisa terima tuh berapa persen sih? Bisa jadi kita nentuin kita hanya akan meluncurkan ini kalau 80% nih semua bilang enak. Atau kita mau lebih tinggi lagi standarnya. Kita hanya akan meluncurkan produk ini kalau 90% benar-benar bilang enak. Umpama gitu ya. 80 atau 90 itu yang nentuin siapa? Internal. Tapi ratingnya yang melakukan siapa? Customer gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi mungkin banyak ya Pak teman-teman nih yang memang ngerasa udah coba untuk sampel ngasih tester ke target marketnya, tetapi bingung nih bagaimana sih kalau misalkan kita mau ambil jalur tengahnya, seperti apa sih yang kita ambil nih, apa feedbacknya yang lebih banyak dari customer ataupun dari kita internal, karena sebagai pencipta kadang kita Hmm. merasa produk kita sudah maksimal ya Pak, Hmm. tapi sedangkan di customer kita masih belum maksimal. Oke, jadi teman-teman semuanya bisa coba tahapan atau tips dari Pak Bas nih untuk ambil teman-teman bisa presentasinya seberapa besar untuk produk market fit ataupun sampler untuk teman-teman semuanya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, perubahan dalam behaviornya customer kita ini kan cepet banget ya Pak. Hmm. Perubahannya cepet, lalu banyak sekali yang baru, yang viral-viral tuh sering banget ya Pak muncul Ya, terus-menerus nih Pak. Lalu ya. kita kan tetap ya Pak harus mencoba untuk
validasi yang lebih lebih sering adalah validasi dulu. Nah, karena perubahan waktu yang cepat banget ya Pak, behavior yang cepat dan market kita yang berubahnya cepat nih Pak. Bagaimana kita mengelolanya nih Pak, ekspektasinya mereka dan kebutuhan mereka nih Pak, supaya kita juga sampai ke produk yang market fit ini Pak. Ya, that's a good question ya, Raisa. Jadi bagaimana sebenarnya pertanyaan kita stay relevant kan gitu ya. Betul. Karena itu adalah hal yang terpenting. Kita harus punya produk dan jasa kita yang unik dan relevan. Ingat nggak, kita selalu kan punya dua kata kunci ya, unik dan relevant. Nah, jadi bagaimana stay relevant, itu yang harus kita punya istilahnya apa namanya, sinyal-sinyal lah, monitoring lah kalau mau disebutnya gitu ya. Nah, jadi lakukanlah setiap mungkin secara berkala tergantung kemampuan teman-teman. Kalau saya dulu brand tracking itu setiap bulan, walaupun bukan berarti setiap bulan produknya di apa namanya diperbaiki dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita penting untuk mendapatkan feedback dari customer sesering mungkin gitulah namanya. Sesering mungkin, kembali tergantung kemampuan teman-teman. Ya, usahakan mungkin setiap 6 bulan kita tes, atau setidaknya 1 tahun kita tes, atau dikala kita sadar bahwa terjadi penurunan jualan kita yang sangat drastis, umpama contohnya kayak kita sekarang jualan biasanya 100 juta per bulan gitu umpama nih ya, terus tiba-tiba turun drop ke 50 juta, wah itu sudah sinyal yang harus kita cari tahu gitu ya. Kenapa? Bisa jadi berhubungan dengan relevansi produk kita atau relevansi dari jasa kita. Nah, itu yang terpenting adalah cari tahunya dulu. Karena sebelum kita bisa melakukan apa namanya atau memberikan solusi, kita kan harus tahu kan masalahnya di mana kan gitu ya. Dan anggap aja bahwa ternyata produk market fit-nya yang sudah bergeser karena mungkin consumer behavior-nya berubah atau permintaan terhadap kebutuhan sesuatu meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Anggap aja itu soal product market fit. Itu kita harus dengan cepatnya melakukan renovasi atau inovasi, alias bagaimana supaya produk kita relevansinya kembali tinggi lagi gitu ya. Nah, untuk melakukan itu tentunya tadi lakukan tahapan tadi. Jadi konsepkan renovasinya atau inovasinya dalam bentuk apa, terus kita validasi, baru setelah itu kita kembangkan produk yang tervalidasi dan kita luncurkan. Gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini kan asumsinya kan Raisa bertanya bahwa oh sudah yakin bahwa masalahnya di product market fit. Bisa jadi relevansinya masalahnya bukan di produknya. Bisa jadi masalahnya di komunikasinya. Bisa jadi masalahnya di promosinya. Bisa jadi masalahnya di distribusinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita asumsikan tadi, anggap itu satu produk market fit yang bermasalah, lakukan 4 tahapan tadi itu. Yes. Oke, jadi buat teman-teman ya Pak yang mungkin saat ini sudah merasa ada pergeseran di produk market fit-nya, yang validasinya merasa udah kurang mantap ya Pak, bisa pakai nih coba tahapan 4 tahapan nih dari Pak Bas yang tadi sudah disampaikan. Jadi teman-teman bisa kembali stay relevan, juga validasinya lebih baik lagi ya Pak, dan teman-teman bisa tetap profitable, sustainable, dan juga pastinya growing dan relevan juga lebih unik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Saya mau ambil pertanyaan dari iw.mfauzi di kolom komentar ya Pak. Untuk Ya. validasi market biasanya pakai ads Pak, pakai A/B testing dan lain-lainnya. Indikator sukses adalah dapat winning campaign nih Pak. Hanya saja harus bakar uang buat dapetin winning campaign tersebut. Nah, menurut Pak Bas nih bagaimana? Apakah ada alternatif lain untuk validasi selain campaign ataupun yang lain ini Pak? Terima kasih. Oke, ini AB nih apa nih? Adrian Baskoro atau apa nih? IB M. Fauzi. Maaf nih ya, kalau istilah di marketing kan banyak sekali nih. Apa nih ya? AB ya? IB M. Fauzi ya? Iya Pak, sorry. Fauzi. Hanya saja. Untuk validasi market biasanya pakai ads. Pakai AB testing dan lain-lainnya. Indikatornya sukses adalah dapat winning campaign. Hanya saja harus bakar uang untuk dapetin
winning campaign. Oke, ini istilah bakar uang ini sering saya dengar ya, khususnya di teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya, lebih suka menggunakannya sebagai investasi gitu ya. Nah, cara pandang Oke. saya biasanya seperti itu. Jadi, dikala kita ingin menciptakan apa namanya, menciptakan demand, berarti kan kita harus dikenal dulu, lalu meyakinkan pemirsa, baru kita dibeli. Nah, kalau ada usaha yang bisa tanpa uang melakukan itu, lakukanlah. Itu pesan utama saya. Ya, lakukanlah demand creation atau penciptaan demand sebelum kita berharap ada orang yang ingin membeli produk kita. Ya. Nah, tapi di kebanyakan situasi, channel-channel yang memberinya secara gratis itu juga tidak menjanjikan bahwa pesan kita bisa nyampe ke target market kita gitu. Jadi kasarnya ada barang, ada uang gitu ya. Ada uang, ada barang. Jadi kasarnya kalau kita mau menciptakan demand, ya kita harus punya usaha untuk penciptaan demand itu. Penciptaan demand itu apa sih tahapannya? Mengkomunikasikan siapa kita, meyakinkan, dan akhirnya membuat mereka membeli produk kita. Jadi di 3 tahapan seperti itu saja, pasti butuh dana. Yang saya sebutnya itu adalah investasi. Ya, jadi hal-hal yang berbau dengan kegiatan marketing, hal-hal yang berbau dengan building brand atau brand building, itu memerlukan biaya. Dan itu saya pendekatannya adalah itu adalah investasi. Memang ada yang bicaranya itu adalah bakar duit. Tapi bagi saya kalau bakar duit kan hilang duit ya. Tapi kalau investasi kan memang duit di awal, returnnya tertunda kan gitu ya. Jadi IBM Fauzi, jadi memang pengalaman saya, ya kita butuh uang untuk diinvestasikan ya. Kalau dibakar, sayangnya itu nggak ada hasilnya gitu. Nah itu yang harus dipastikan di IBM Fauzi. Yes, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Bas. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak IB.M Fauzi. Ini saya mau ambil lagi dari box Q&A. Ada dari Pak Hidayatullah Ibrahim nih Pak. Apa hal paling rumit nih Pak dalam mempersiapkan validasi pasar? Apa hal yang paling rumit dalam mempersiapkan validasi pasar? Sebenarnya Hidayatullah, nggak ada yang rumit di dunia ini. Kalau kita tahu gimana caranya gitu ya. Makanya hal-hal yang sering kita lakukan adalah yang penting kita tahu tujuannya dari melakukan sesuatu itu apa. Itu mungkin yang kalau saya bilang itu hal yang challenging. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita. Termasuk validasi pasar ini. Yang mau kita validasi apa sih? Itu ya. Apakah tadi 2 hal tadi? Produk konsepnya, dan yang kedua, relevansi terhadap target marketnya. Anggap aja seperti itu dulu aja sederhananya. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan. Persiapkannya gimana untuk validasi tadi? Ya kita buatkan konsep. Terus yang kedua, kalau bisa kita buatkan produk prototipenya untuk dites di saat validasi tadi, yang kayak contoh tadi pisang goreng tadi. Gitu. Terus yang kedua selanjutnya kita harus mencari responden yang benar-benar menjadi target market kita. Jadi jangan salah sasar gitu ya. Ini produk diperuntukkan untuk wanita, tapi responden yang kita tanyakan adalah pria. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak rumit-rumit amat, tapi yang penting kita tahu kita mau mendapatkan apa dari validasi pasar. Dalam hal ini contohnya sederhana aja, yaitu produk konsepnya diterima atau tidak. Terus yang kedua, target marketnya merasa itu produk relevan atau tidak. Gitu ya, itulah ya.
Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Hidayatullah Ibrahim. Next, sebelum ke Business Planners lagi ya Pak, sambil nungguin teman-teman yang lain untuk bertanya juga, sambil dengerin insight dari Pak Bas, teman-teman masih boleh ya untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di Ya. kolom komentar. Oke, saya mau tanya lagi nih Pak. Tadi kan validasi aja kita ke tim juga ya Pak, ke internal kita. Kita tanya juga seperti apa feedbacknya dan lain-lain. Nah, Ya. tentunya untuk mencapai produk yang market fit ini kita butuh melibatkan seluruh tim ya Pak, seluruh internal kita. Nah, bagaimana nih Pak kita melibatkan tim kita untuk ikut mensukseskan kita kepada produk market fit ini? Ya, ya. Jadi gini Reza, kalau kita melakukan new product development atau apa pengembangan produk baru gitu ya. Nah, ini kan pengembangan produk baru ini bisa tahapannya produk ini benar-benar baru atau produk ini adalah perbaikan dari produk yang sekarang ada gitu ya. Nah, itu apa namanya yang harus kita pahami dulu di awal. Nah, tahunya ini apa nih? Perbaikankah atau produk barukah? Ya berdasarkan pemahaman kita terhadap pasar. Jadi kalau kita belajar di value creation, itu ada pertanyaan bahwa dengan kita menciptakan value ini, dengan kita mendefinisikan target market kita, apakah produk kita ini akan sudah oke 100% ataukah akan harus diperbaiki berdasarkan masukan dari apa yang kita analisa, ataukah benar-benar produk ini tidak fit sama sekali, alias kita harus menciptakan produk baru, ya. Nah, jadi apa namanya masukan untuk menentukan itu yaitu tadi kita harus memahami kategori itu, kita harus memahami target market kita yang sudah kita pertajam, dan nanti itu yang akan membantu kita tahapannya untuk melakukan seberapa komprehensif produk yang akan kita luncurkan ini gitu ya. Barukah, perbaikankah, atau tidak perlu diganti sama sekali gitu. Jadi itu yang mungkin akan membantu Raisa supaya bagaimana kita menentukan tahapannya itu. Yes, oke. Terima kasih Pak Bas. Saya mau ambil pertanyaan dari Pak Fadri Kojais di kolom komentar ya Pak. Bagaimana cara melakukan validasi pada produk pada bisnis startup nih Pak, yang mana belum memiliki consumer base? Yang belum memiliki consumer base ya, kita bisa lakukan terhadap pengguna kategori itu. Ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali karena bisnis yang baru bisa jadi belum punya customer karena memang belum berjualan gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah pengguna di kategori itu. Ya, walaupun tidak terlalu luas, maksudnya tidak terlalu spesifik, tapi setidak-tidaknya pengguna di kategori itu relevansinya juga sudah cukup tinggi gitu ya. Jadi umpama kita baru mau masuk tadi pisang goreng umpama gitu ya, tapi kita belum buka bisnis pisang goreng. Ya udah kita nanyakannya kepada target snacking umpamanya. Atau kalau bisa lebih tajam lagi snacking yang berbasis makanan pisang umpamanya. Nah, itu yang cukup akan membantu. Oke. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Fadri Kojais. Oke Pak, mungkin ya kita bisa katakan market fit kita sudah sukses nih Pak dan sudah diterima nih oleh customer kita. Nah, bagaimana kita merencanakan pengembangan produk jangka panjang nih Pak setelah kita mencapai market fit nih Pak? Karena kan kemungkinan ada perubahan behavior ataupun kebutuhan nih Pak. Tentunya kita butuh perencanaan pengembangan produk jangka panjang yang lebih baru yang sesuai dengan market fit kita nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi apa yang namanya staying relevant bukan berarti serta-merta perubahan itu maupun walaupun itu hanya sekedar perubahan itu di produk langsung. Bisa jadi hanya masalah presentasinya. Kembali lagi kita ambil contoh lah. Pisang goreng tadi
lagi ya, biar konsisten ya, biar teman-teman bisa dapetin poin saya gitu ya. Anggap aja pisang goreng itu sebenarnya permintaannya masih tinggi. Tapi pisang goreng yang gayanya cuma apa namanya bentuknya seperti itu, relevansinya bisa menurun gitu ya. Nah, untuk stay relevant bisa jadi tetap aja itu bentuknya pisang goreng gitu. Atau bisa jadi secara produk itu tetap pisang goreng, tapi meningkatkan relevansinya atau untuk tetap relevan untuk anak-anak zaman sekarang, kalau bukan dihidangkan apa, disajikannya di atas piring biasa aja itu menjadi menurun relevansinya. Kalah kalau orang-orang makan brownies dengan es krim di atas. Makanya kalau di luar kita mengenal kan banana split gitu ya. Pisangnya pisang bisa digoreng atau pisang biasa tapi di atasnya ada es krim. Jadi poin-poin saya apa? Poin saya adalah tetap pisang-pisang juga, tapi bisa jadi untuk relevansinya tetap meningkat atau tetap kuat, ya kita penyajiannya harus dibedakan, harus direnovasi, gitu ya. Bisa jadi, umpama kalau susu, zaman sekarang Raisa suruh beli susu dalam bentuk bubuk. Aduh, udah nggak zamannya lagi. Susu dalam bentuk bubuk harus buat sendiri, harus goreng air lagi sampean. Memasak air dulu, nunggu di itu ternyata relevansinya adalah dalam bentuk cair. Cair kalau dulu mungkin masih cairnya yang fresh sehingga satu hari bisa rusak, dibuat UHT yang bisa tahannya 12 bulan, tidak hanya 1, 2, 3 hari saja. Nah, ini maksud saya poinnya kembali, bisa yang namanya point of relevance itu dalam bentuk format, dalam bentuk penyajian, dan banyak hal lainnya. Gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin udah produk market fit ya Pak, udah diterima nih sama customernya dan mau ngerasa tetap mau ada perubahan ataupun ada pergeseran behavior, bisa gunakan ya Pak tips dari Pak Bas tadi nih, teman-teman bisa gunakan dengan baik dan aplikasikan langsung nih supaya lebih tetap profitable ya Pak, sustainable juga pastinya lebih growing. Ya. Oke, baik Pak. Kita belum nanya nih Pak seputar seberapa sering sih Pak harus evaluasi terhadap market fit kita nih Pak. Karena kan teman-teman mikir kalau misalkan kita udah nyampe market fit, seberapa sering sih kita harus ngecek lagi, evaluasi lagi. Karena tentunya teman-teman kadang males ya Pak untuk evaluasi lagi, ngerasa udah enak nih, udah sampai market fit, tapi males untuk evaluasi dan ngerasa takutnya down lagi dan berubah lagi nih Pak. Gimana, seberapa sering nih Pak dan bagaimana caranya untuk evaluasinya? Ya, kadang-kadang bisa pendekatannya dua hal, Reza. Pendekatan pertama adalah kalau sudah ada masalah indikator relevansinya turun, baru kita bergerak. Ada juga yang pendekatannya adalah saya setiap tahun harus berinovasi, gitu. Jadi kalau yang satu adalah nunggu masalah baru bergerak, kalau yang satu ada masalah atau tidak ada masalah karena beranggapan kalau kita berinovasi tentunya akan membuat keunikan kita menjadi lebih tinggi lagi dibanding penawaran bisnis lainnya yang ada di pasaran, sehingga melihat itu sebagai opportunity. Nah, pengalaman saya lebih suka yang kedua, yang terus kita berinovasi, yang terus kita istilahnya mencari hal-hal yang bisa lebih baik lagi, yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kita continuous improvement aja, itu sehingga kita bisa ahead of the market. Bahkan yang tadinya belum dicari oleh konsumen, justru kita sadarkan, gini loh, pisang goreng ini sekarang enaknya kalau gayanya dimakannya dengan ini kah, dipotongnya bentuknya kotak-kotak dan seterusnya. Jadi apa namanya, seberapa seringnya ya, kalau saya dulu bisa setahun sekali saya pastikan kita berinovasi gitu ya, gitu. Jadi tahapannya perlu berapa nih, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau saya setidaknya setahun sekali harus ada inovasi.
Kembali ya, inovasi bukan berarti produknya harus benar-benar baru dan hanya berkisar pada produknya saja. Banyak yang bisa dilakukan dalam hal inovasi atau renovasi. Yes, oke baik Pak. Jadi kalau misalkan Pak Bes lebih milih ya Pak yang opsi kedua nih yang melakukan inovasi. Tapi teman-teman rata-rata kalau misalkan udah ada masalahnya nih Pak baru turun. Tapi teman-teman Iya, jangan sampai ya ambil opsi yang pertama karena tentunya opsi kedua ini lebih menarik ya Pak karena teman-teman bisa punya uniqueness-nya sendiri, lebih variatif juga ya Pak karena ada inovasi dan renovasi nih buat teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman harus balik lagi untuk validasi ataupun masuk lagi ke developnya lagi, tapi teman-teman akan punya variasi yang lebih banyak lagi kalau misalkan teman-teman ambil opsi kedua, yaitu ya. inovasi. Oke, Saya mau baik Pak. kasih satu contoh lagi, Saya mau, Raisa, mumpung pas di sini iya nih, Pak, Raisa. silakan. Jadi ada kejadian di mana ada orang pedagang telur gulung ya. Pernah tahu nggak nih telur gulung yang dijual satu mungkin berapa sih 1.000 gitu Iya, ya, atau nah, saya suka banget nih 5.000 Pak. dapat 7 gitu ya. Itu aja Betul. karena sudah semakin biasa, akhirnya ada yang berinovasi, oh telur gulungnya itu ditambahin apa dari rasanya dan lain sebagainya. Tapi juga dikombinasikan mungkin oh ada apa potongan sosisnya gitu ya terbersit di antara telur gulung itu. Nah itu kan sebenarnya dia tidak menunggu sampai jualan telur gulungnya dia itu menurun baru dia berinovasi itu kan gitu ya. Karena dia Oke, melihat adanya opportunity atau celah bagaimana saya bisa menawarkan telur gulung dalam bentuk yang lebih menarik dan juga lebih tinggi nilainya, kira dia melakukan inovasi itu. Hebat loh itu, dagang betul telur Pak. gulung gitu. Nggak nunggu jualannya turun dulu kan gitu, Res. Betul. Oke, jadi teman-teman bisa ambil ya Pak insight-nya nih. Kalau misalkan ada opportunity depan mata ya Pak, mau ditambahkan, diselipkan apa, itu bisa jadi inovasi ya Pak. Nggak nunggu setahun dulu mau inovasi. Tapi kalau ada itu, opportunity atau celah nih untuk teman-teman ambil kesempatannya, bisa banget ya Pak langsung inovasi dan coba lagi ya Pak. Bet. Oke, baik. Terima kasih Pak Bes. Oke, saya mau dengerin dong Pak satu cerita seru Pak. Mungkin buat dari teman-teman yang kita udah dampingi nih Pak dalam memperbaiki market fit ataupun yang saat ini masih tahapan nih Pak dalam melakukan market fit. Apa nih Pak yang bisa kita ambil insight-nya dari teman-teman yang udah didampingi sama bisnis.id? Iya, mungkin apa ya yang seru teman-teman kita yang pernah melakukan product market fit atau menyempurnakan product market fit. Saya ambil aja Hayu, saya nggak tahu nih ada Mas Runi sama Dokter Ratna nggak di sini. Jadi Hayu itu skin clinic ya, skin clinic. eh, Mereka awalnya apa namanya benar-benar memfokuskan pada apa namanya pelayanan jasa klinik kulit ya, apa skin clinic gitu ya. Nah, di situ rupanya ya sengaja atau tanpa disengaja terciptalah sebuah market yang cukup solid di situ. Yang ternyata setelah kita cari tahu itu mereka-mereka yang ingin melakukan perawatan wajah atau apa namanya eh, apa aspirasi Kan? untuk kecantikan wajahnya tanpa merubah bentuk gitu ya. Awalnya kan kita mikir oke skin clinic di mana-mana apa namanya penawarannya sama dan lain sebagainya. Tapi akhirnya setelah dipelajari, setelah digali, target marketnya itu datang ke Hayu itu karena mereka yakin bahwa di Hayu itu bisa mempertahankan atau meningkatkan kecantikannya tanpa merubah fitrahnya. Nah, akhirnya produk atau pelayanannya atau jasanya bisa lebih meyakinkan lagi karena Mas Runi sama Dokter Ana memahami itu setelah menggali. Oh, saya punya kekuatan di sini dan ini ternyata really fit terhadap target market yang selama ini ada. Nah, itu mungkin contoh buat teman-teman yang akhirnya bukan berarti Hayu merubah produk atau jasanya, tapi dengan memahami itu,
segala bentuk produk dan jasanya akhirnya dikuatkan ke arah pokoknya memastikan tidak merubah bentuk wajah atau tidak merubah fitrahnya wanita untuk tampil cantik atau lebih cantik. Itu mungkin bisa membantu gambaran pengalaman realnya untuk teman-teman yang di bisnis IT. Yes. Oke, seru banget ya Pak. Ternyata banyak teman-teman bisnis planners juga tentunya yang saat ini sudah market fit ataupun yang saat ini masih menjalani market fit tentunya yang masih panjang jalannya, tetapi sudah dapat feedback ya Pak yang real nih yang udah mantep banget yang bisa langsung kita develop. Oke, baik Pak Bas. Coba saya cek lagi box Q&A barangkali ada yang tertinggal. Oke, masih ada satu ya Pak dari DKaya Snackbox nih. Terakhir kita mau jawab pertanyaan dari DKaya Snackbox. Bagaimana cara mendapatkan atau merekrut 4 tim inti nih Pak dalam perusahaan agar tidak merasa pusing sendiri? Oke, nggak sedikit luar dari topik malam hari ini, kita seputar merekrut tim nih Pak, inti. Oke, Dekaya Snackbox, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan atau merekrut 4 tim inti dalam perusahaan agar tidak merasa pusing sendiri? Kenapa 4 pertanyaan saya? Karena angka 4 kalau di kebudayaan Chinese itu angka yang mati. Enggak, bercanda ya. Jadi intinya kalau saya ambil di sini bagaimana cara mendapatkan merekrut tim inti. Nah, ini pernah kita bahas ya waktu itu. Jadi dalam membuat struktur organisasi, langkah-langkahnya, ini cepat aja ya. Langkah-langkahnya pastikan kita mendefinisikan yang namanya bisnis proses. Bisnis proses bukan bisnis model ya. Bisnis proses itu apa saja yang harus dilakukan sehingga produk kita dari awal persiapan sampai terjual kepada target market kita. Jadi prosesnya apa saja itu yang harus didefinisikan. Terus juga yang kedua, akhirnya kita tahu fungsi-fungsi apa yang dibutuhkan. Nah, setelah kita tahu fungsi-fungsi yang dibutuhkan, itu yang akan menentukan siapa-siapa yang cakap atau capable dan punya kapasitas untuk membawahi peran-peran itu. Nah, jadi itu dulu yang harus didefinisikan sebelum akhirnya merekrut orangnya. Ya, karena bisa jadi bisnis proses itu memerlukan prioritas fungsi beberapa saja dan bukan semua. Contoh, ya, mungkin hanya perlu di supply chain dan marketing dan sales saja yang utama dulu nih sebagai pendorong dari pertumbuhan bisnis kita. Berarti kalau bisnis prosesnya kita sudah menentukan fungsinya itu dan akhirnya kita perlu 3 area itu ya kita harus menganggap itu tim inti sementara ini untuk 3-4 tahun ke depan gitu ya. Jadi maksud saya moga-moga jelas ini sebuah proses bukan berarti hanya langsung bagaimana cara merekrutnya. Cara merekrutnya banyak lah tekniknya ya, nanti bisa belajar dengan Ibu Evita di satu saat nanti kalau ada topik mengenai HR. Tapi pesan saya, lakukan proses itu dulu. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk DKaya Snackbox. Atau mau belajar lebih dalam lagi seputar perekrutan tim, teman-teman bisa juga belajar di e-course bisnis.id. Ada Smart Interview Pak bareng Pak Dodi. Jadi teman-teman bisa belajar lebih dalam untuk merekrut tim yang lebih profesional juga. Oke, baik Pak. Kita sudah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight di malam hari ini. Walaupun tadi masih ketemu business planners ya pagi tadi, tapi masih semangat banget nih untuk ketemu business planners lainnya di sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup Pak, ada nggak nih Pak pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya yang saat ini lagi ngejalanin tahapan-tahapan menuangkan konsep, lalu validasi ataupun develop nih Pak, bisa lebih semangat lagi supaya lebih market fit dan lolos nih Pak dari market fit ya, silakan. Ya, memang seperti di awal pembukaan tadi, yang namanya orientasi pebisnis kita ajak ya dari Bisnis ID, kita mengajak teman-teman supaya bergerak dari hanya berpikir orientasi jualan menjadi bisnis. Dan salah satu ciri bisnis itu adalah memiliki value yang jelas dan value itu diturunkan ke yang namanya produknya atau jasanya.
Nah, bagaimana caranya? Ya sebelum belajar value creation, sebelum belajar mungkin SBM lebih lanjut gitu ya, ya pastikan product market fit itu dilakukan 4 tahapan tadi. Ya, dikonsepkan, divalidasi, lalu dikembangkan produknya berdasarkan validasi itu, baru kita lakukan launch. Hanya dengan disiplin ini, teman-teman akan banyak belajar, teman-teman akan banyak dapat feedback dari market ya. Jadi belajarnya pun juga belajar dari market, dari customer kita, dari kategori itu. Nah, dengan melakukan 4 langkah ini setidak-tidaknya teman-teman kalaupun nanti masih melenceng, melencengnya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Ya, paling nggak ya, agak dekat-dekat dengan tingkat kesuksesan yang jauh-jauh lebih tinggi. Oke, terima kasih banyak Pak Beso, teman-teman semuanya. 4 tahapan ya yang dalam product market fit ini. Semoga teman-teman bisa aplikasikan dan manfaatkan lebih baik. Dan tips trik yang tadi udah Pak Bas infokan juga teman-teman bisa pakai untuk membangun bisnis yang lebih profitable, sustainable, dan juga pastinya growing. So, teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis ini di malam hari ini. Dan gak ketinggalan, Business Forum akan balik lagi nih teman-teman semuanya. Di hari Sabtu 10 Agustus 2024, kita akan berbagi insight seputar order masuk 10 langkah supaya konsumennya tidak kabur bersama Pak Paras Nasution yang merupakan Sales and Operation Expert yang sudah berpengalaman selama 25 tahun loh di banyak multinational company. Nantinya kita akan belajar seputar 10 langkah untuk teman-teman supaya saat order masuk bisa langsung closingan dan customer-nya nggak kabur nih. Jadi teman-teman, kita akan belajar bareng Pak Paras di sesi bisnis forum ini di tanggal 10 Agustus 2024 di jam 10 sampai jam 11, setengah 12 siang. Teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Bisnis.id di menu daftar bisnis forum ya, supaya nggak ketinggalan. Oke, selain itu, Bisnis.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda nih, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional, yaitu program Sales and Operational Masterclass. Dalam Sales and Operational Masterclass, business planners bisa memetakan juga mendiagnosis seputar fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, dan growing. Sales and Operation Masterclass menggunakan metode intervensi training, coaching, and mentoring selama 2 hari yang dipandu langsung oleh Pak Paras Nasution yang merupakan expert berpengalaman di bidang sales and operation dan sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Procter and Gamble, Coca-Cola, Matil, Axis, dan masih banyak lainnya. Dan beliau merupakan founder juga dari 3 local companies nih di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di Sales and Operation Masterclass teman-teman akan belajar langsung bersama expertnya. Dan teman-teman yang mau daftar untuk ikut Sales and Operation Masterclass bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Bisnis.id di menu Sales and Operation Masterclass. Oke, Pak Bas, kita sudah di penghujung sesi bisnis kayaknya di malam hari ini. Kita mau say bye dulu ya ke teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan terima kasih juga Pak Bas sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di sesi malam hari ini. Terima Untuk menyimak kasih, kembali Reza. rekaman dari Business Kayaknya hari ini, teman-teman bisa cek ya IGTV Business.id dan juga cek YouTube Business.id nantinya. Bila bermanfaat, teman-teman bisa share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama expert di Business.id ya. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Business.id juga, dan Pak Baskoro Hadi untuk detail-detail ataupun timeline jadwal dari bisnis kini ataupun bisnis forumnya Business.id. Terima kasih Pak Bas, terima kasih Business Planners. Kita ketemu lagi di sesi bisnis kini dan di bisnis forum. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam-malam.